Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, umat beriman yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari tempat masing-masing. Dari bacaan Injil dan Sabda Tuhan hari ini, kepada kita disajikan bahan permenungan yang melanjutkan kisah-kisah permenungan minggu-minggu sebelumnya. Minggu lalu kita mendengar bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Dan Injil hari ini dilaporkan mereka yang diutus itu sudah kembali. Digambarkan mereka bertemu kembali dengan Yesus dan menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Sungguh menjadi kegembiraan bagi murid-murid ketika mereka setelah menyelesaikan tugas perutusan, lalu kemudian pulang kembali. Biasanya pengalaman seperti itu menjadi kisah yang baik, kisah yang menarik untuk diceritakan. Dulu ketika kami masih frater biasanya pergi tugas Natal, tugas Paskah di stasi-stasi, di paroki-paroki, ataupun juga pergi diutus bertahun pastoral 1 tahun. Dan ketika pulang, kami para frater biasanya dengan berbagai kisah, berbagai peristiwa di tempat pastoral diceritakan dengan penuh semangat, penuh sukacita dan kegembiraan. Termasuk pengalaman-pengalaman yang konyol, menyedihkan, mengharukan, diceritakan dengan penuh sukacita. Kita membayangkan itulah yang terjadi ketika 12 orang murid Yesus yang kembali berjumpa, berkumpul kembali dengan Yesus. Ada kegembiraan, ada sukacita dalam menjalankan tugas perutusan dan terutama ketika berkumpul dan bertemu Yesus kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid mengajak mereka untuk jauh lebih dalam lagi untuk menemukan atau merasakan apa yang dilakukan oleh Allah. Dalam kisah yang lain, ketika murid-murid melaporkan itu kepada Yesus dengan sukacita, bahkan mengatakan iblis pun taat dan takluk kepada mereka. Yesus justru mengingatkan mereka, bersukacitalah dan bergembiralah, bukan hanya karena setan-setan takluk kepadamu, tetapi namamu tercatat di surga. Dengan cara itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita istirahat sejenak. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya ada waktu merenungkan dan menimba lebih dalam pengalaman mewartakan kerajaan Allah. Poin ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita belajar untuk ketika kita aktivitas sepanjang hari, aktivitas sepanjang minggu, bekerja sehari-hari dengan penuh semangat dan sukacita, ada waktu bagi kita untuk kembali sejenak. Untuk apa? Tujuannya supaya kita merasa tetap bersama dengan Yesus. Kesibukan sehari-hari,
pekerjaan kita setiap hari, di tengah macam-macam godaan, tantangan, kesulitan-kesulitan, jatuh bangun, gagal dan sukses, kita mempunyai waktu untuk merasa perlu bersama dengan Yesus. Perlu waktu untuk beristirahat sejenak, semakin akrab dengan Yesus. Mengapa kita mesti akrab dengan Yesus? Mengapa kita mesti kembali kepada Yesus? Kita bisa membayangkan rasul-rasul yang diutus ketika mereka sampai di tempat tertentu yang sudah nyaman, enak, sukses di situ, diterima barangkali di situ. Injil minggu lalu dikatakan kalau kamu diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ. Kenapa mereka mesti kembali lagi kepada Yesus? Bisa saja tinggal di situ, bangun karir, buat hal yang menyenangkan di sana. Tetapi Markus justru mencatat mereka kembali bertemu dengan Yesus. Inspirasinya supaya kita semakin akrab dengan Yesus. Karena Yesus, seperti dalam bacaan kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan, darah Yesus itulah yang membuat kita menjadi satu kembali, berdamai kembali dengan Allah. Maka selantiasa kepada murid-murid, kepada kita sekalian, diingatkan untuk mari tetap kembali ada waktu bertemu dengan Yesus. Lebih daripada itu, saudara-saudari, Markus juga mencatat, karena dalam diri Yesus ada belas kasihan. Dalam diri Yesus kita menemukan sosok gembala yang menjaga dan melindungi. Sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh kritik Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Orang-orang, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga kawanan Israel justru melalaikan tugas ini. Bahkan mengambil keuntungan dari pelayanan yang diberikan. Sangat berbeda dengan Yesus seperti dalam Injil hari ini, ia justru hatinya berbelas kasih. Melihat orang-orang yang berkumpul jumlahnya banyak seperti domba yang tidak bergembala. Itulah alasannya mengapa kita mesti, murid-murid kita sekalian, mari selalu mencari waktu untuk datang bertemu dengan Yesus. Kita juga bisa membayangkan murid-murid dan Yesus naik perahu mau pergi ke tempat yang sunyi. Tapi Markus mencatat, ketika mereka mendarat, orang banyak sudah mendahului. Di mana waktu yang sunyi untuk mereka? Di mana waktu bagi murid-murid untuk beristirahat dengan Yesus? Kalau kita membayangkan orang yang naik perahu dengan orang yang lewat darat, mestinya yang naik perahu itu lebih dulu sampai. Karena jalan potong biasanya kan begitu. Tapi Markus justru mencatat orang yang lewat darat lebih dulu sampai. Barangkali ketika dalam perahu bersama itu, Yesus dan murid-muridnya sudah mengalami waktu yang sunyi. Waktu yang hanya khusus mereka, rasul-rasul dan murid-murid. Tidak ada orang lain karena mereka di perahu dan di tengah, apakah danau atau laut. Dengan cara itu selalu ada kesempatan, ada waktu kita bisa bersama dengan Yesus. Di sekeliling kita barangkali banyak undangan, banyak kesibukan, banyak tawaran pekerjaan, banyak
tawaran untuk sukses, untuk maju, tetapi selalu ada waktu bagi kita mengambil kesempatan hanya bersama dengan Yesus. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan di tengah kesibukan kita sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita, di tengah kecemasan dan kegelisahan kita bersama dengan warga seluruh dunia menghadapi pandemi ini, kita tetap yakin dan mencari waktu naik perahu bersama dengan Yesus, dan ketika itu kita akan merasa semakin akrab dengan Tuhan, dan kita akan menemukan Dialah Gembala yang sejati. Semoga demikian.